Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri memenuhi panggilan penyidik di Barreskrim Polri. Firly diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Kehadiran Firly Bahuri di gedung Barreskrim Polri dikonfirmasi oleh kuasa hukumnya yang menyebut Firly telah tiba lebih awal dari jadwal pemeriksaan. Kuasa hukum menjelaskan Firly akan memberikan klarifikasi mengenai aset yang tidak terdaftar dalam LHKPN. Dan pemirsa, untuk bisa mengetahui bagaimana proses pemeriksaan berlanjut hingga saat ini, kita akan dengarkan kabar yang akan disampaikan oleh rekan kami yaitu Yohanes Leonardo dari Barreskrim Polri. Yohanes Leonardo, silakan informasi terbaru yang bisa Anda sampaikan untuk pemirsa. Malam Putri dan juga pemirsa, memang benar sekali pemeriksaan kepada mantan Ketua KPK Firly Bahuri oleh gabungan penyidik Polda Metro Jaya dan juga Barreskrim Polri telah selesai atau rampung berlangsung di gedung Auludin Jamin Barreskrim Polri di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, di mana pemeriksaan tersebut berjalan sejak pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat hingga pukul 20:30 waktu Indonesia Barat, atau jika total lebih dari 10 jam lamanya. Ini mantan Ketua KPK diperiksa oleh para penyidik terkait dugaan pemerasan yang dilakukannya terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dalam kasus dugaan korupsi jual beli jabatan di tubuh Kementerian Pertanian. Di mana kami mencoba di mana tadi Firly sendiri langsung keluar dan meninggalkan awak media begitu tanpa mengatakan sepatah kata pun kepada awak media, dan memang tidak ada keterangan juga yang diberikan oleh Dirkrimsus Polda Metro Jaya dalam hal ini yakni Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak. Namun kami mendapatkan keterangan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Truno Yudo Wisnu, yang menerangkan bahwa dalam pemeriksaan tadi total ada 22 pertanyaan yang diajukan oleh para penyidik, di mana dari 22 pertanyaan tersebut berkaitan dengan aset LHKPN dan juga harta benda lainnya yang tidak dilaporkan oleh Firly Bahuri. Di mana lalu kemudian juga dari keterangan kami peroleh dari Kombes Pol Truno Yudo Wisnu tersebut mengatakan bahwa memang selanjutnya nantinya para penyidik selanjutnya akan merencanakan pemeriksaan atau pemanggilan saksi yang diajukan oleh Firly Bahuri. Terdapat 4 poin yang disampaikan terkait dengan pemeriksaan lanjutan tersebut, di mana Truno Yudo mengatakan bahwa ada 2 orang saksi yang telah dilakukan sebelumnya pada tanggal 21 Desember, lalu juga ada 1 orang saksi yang menolak dijadikan saksi DR charge atau saksi yang diajukan oleh tersangka dalam hal ini adalah Firly Bahuri, serta 1 orang saksi lainnya yang meminta penundaan pemeriksaan. Lalu selanjutnya juga pihak Polda Metro Jaya dan juga Barreskrim juga akan selanjutnya melakukan koordinasi dengan kantor Kajati DKI Jakarta untuk membicarakan atau juga mengkomunikasikan terkait tindak lanjut dari hasil pemeriksaan yang berlangsung pada hari ini. Lalu kemudian juga jika kita kilas balik sedikit, ini memang merupakan pemeriksaan kelima dari Firly Bahuri dari banyak pemeriksaan yang ia mangkir gitu ya, meninggalkan ataupun dia tidak hadir dalam pemeriksaan tersebut. Namun memang di pemeriksaan kelima ini, dari pemeriksaan yang berjalan lebih dari 10 jam lamanya, Firly belum juga ditahan oleh penyidik Polda Metro Jaya dan juga Barreskrim Polri usai diperiksa lebih dari 10 jam lamanya dalam keterlibatannya dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang sebelumnya berkasus dengan KPK terkait dugaan korupsi ataupun juga suap dan gratifikasi jual beli jabatan di tubuh Kementerian Pertanian yang diusut oleh Firly Bahuri. Dan memang keterangan dari Dewas KPK sendiri sudah merekomendasikan dan juga mendesak Firly Bahuri untuk mundur dari jabatannya sebagai Ketua KPK karena memang Dewas mengatakan bahwa Firly sudah secara sah dan meyakinkan telah melanggar kode etik yang sesuai dengan Undang-Undang KPK begitu, dengan berhubungan langsung ataupun juga tidak langsung dengan pelaku korupsi dalam hal ini adalah Syahrul Yassin Limpo. Sementara demikian yang dapat kami sampaikan dari Barreskrim Polri, saya kembalikan kepada Anda di studio, Putri. Baik, terima kasih Ado untuk informasi yang sudah Anda sampaikan, dan kita akan terus tunggu bagaimana perkembangan terbarunya mengenai hal ini. Pemirsa, kita akan beralih ke kabar lainnya. Dewan Pengawas KPK sudah memutuskan perkara etik Firly Bahuri. Meski begitu, Firly masih harus berurusan dengan hukum soal dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Status Firly Bahuri di Komisi Pemberantasan Korupsi telah diketuk palu.
Firly dijatuhi sanksi etik berat. Firly pun diminta Dewas KPK untuk mengundurkan diri. Walau begitu, Firly belum bisa bernafas lega. Di hadapannya, kasus hukum dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sudah lama menunggu. Mungkin ada yang bertanya menyangkut mengenai tindak pidana. Tindak pidana itu memang kita tidak pertimbangkan karena itu ranahnya Polda Metro. Karena beliau sudah dinyatakan tersangka. Sekarang sedang disidik oleh Polda Metro Jaya. Firly seperti mencoba mengulur waktu lewat pra-peradilan. Dalihnya, Firly tak terima atas penetapan status tersangka dirinya oleh Polda Metro Jaya pada 22 November 2023 lalu. Namun begitu, Firly setidaknya sudah 2 kali memenuhi panggilan penyidik sebagai tersangka. Belakangan, upaya perlawanan Firly lewat pra-peradilan itu kandas setelah majelis hakim menolak seluruh gugatan Firly. Sementara berkas perkara Firly yang semula telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, kini disebut-sebut akan dikembalikan ke penyidik di Reskrimsus Polda Metro Jaya karena dinilai belum lengkap. Terlepas dari itu semua, sejumlah tanya mencuat. Kapan Firly akan disidang dan mengapa hingga kini Firly tak kunjung ditahan? Enggak lah, kita kan kooperatif. Jadi nggak ditahan nih? Optimis nggak ditahan? Enggak, kita kan kooperatif. Semua perbedaan aja kita ketemu. Kecuali kita tidak kooperatif. Kalaupun kita tidak bisa memenuhi panggilan kemarin, ada alasan yang kita sampaikan secara tertulis dan diatur dalam KUHP. Tim TV One mengabarkan.